Kawasan Bandung Utara luasnya puluhan ribu hektar. Bisa jadi kebutuhan bibit mencapai 10 juta pohon lebih. Itu berdasarkan hitungan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan rezekinya berlimpah. Amin. Kembali saya berada di perbukitan kawasan Bandung Utara atau KBU. Coba lihat ini. Tanahnya kering kerontang, gersang, ya seperti inilah kawasan Bandung Utara kalau pada saat musim kemarau. Kondisi yang seperti ini berada atau menyebar luas di ribuan hektar perbukitan KBU. Sebagai catatan, total luas KBU sekitar 38.000 hektar. Memanjang dari kaki Gunung Burangrang sebelah barat sana itu hingga kaki Gunung Manglayang di sebelah timur. Ada 4 daerah yang wilayahnya masuk ke KBU, yaitu ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Kawasan ini memiliki karakteristik lahan yang berbukit-bukit dan banyak hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Ketinggian KBU sendiri berada di antara 750 meter di atas permukaan laut hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Nah, di tempat saya berdiri ini, di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, perbukitannya berada di ketinggian antara 1.200 hingga 1.450 meter di atas permukaan laut. Ya, cukup tinggi juga ya. Pada musim kemarau seperti sekarang ini, kalau siang panasnya luar biasa, sangat menyengat. Sampai-sampai para petani hanya mampu bekerja sekitar 3-4 jam saja sehari karena memang nggak kuat mereka kalau berpanas-panasan terus ya. Sebaliknya kalau malam hari dinginnya luar biasa, menusuk tulang sumsum sampai 16 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat juga bisa lebih dari itu dinginnya. KBU terdiri dari daerah perbukitan yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap resapan air. Juga merupakan kawasan konservasi terbesar di Bandung Raya. Pemerintah sudah membuat berbagai aturan untuk melindunginya. Namun di lapangan terjadi perkembangan sedemikian rupa yang membuat kawasan KBU itu kondisinya semakin parah. Alih fungsi lahan akibat aktivitas pembangunan fisik dan kegiatan pertanian menjadikannya semakin mengkhawatirkan. Perumahan-perumahan baru terus bermunculan, tidak terkendali. Juga hotel berbintang, restoran, serta tempat rekreasi. Pesona alam yang indah dan udara sejuk adalah daya tarik kawasan ini sebagai tempat menjalankan berbagai fungsi baru. Sementara itu, aktivitas pertanian monokultur sayuran juga terus berkembang. Dengan sendirinya membuat lahan menjadi rapuh, gampang tergerus air. Banjir dan longsor menjadi ancaman. Bencana alam yang disebabkan kondisi tersebut sudah sering terjadi. Nah, bayangkan kita, ini dia gundul seperti ini. Nanti kalau pada saat musim hujan, curah hujannya cukup tinggi, air kan tidak ada yang menahan. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga air itu air kan mengalir pada tempat yang lebih rendah kan. Ini ketinggian di sini sekitar 1230.
bayangkan di bawah itu sekitar di Bandung adalah 700 sampai 800. Nah, sepanjang kalau air tadi ini meluap, tidak ada yang menahan, yang terjadi ya di Bandung kemungkinan bisa banjir juga, dan itu setiap kali kan terjadi. Itu salah satu dampak yang sudah berkali-kali sebenarnya yang kita lihat gitu, kita ukur tiap tahun sebenarnya. Beban KBU semakin berat karena fungsi utamanya terus-menerus terganggu. Sudah banyak pihak yang secara konsisten berteriak-teriak tentang perlunya penyelamatan KBU. Namun, teriakan-teriakan itu seperti menguap dan diterpa deru angin. Peraturan tinggal peraturan. Selalu ada saja celah untuk mengakalinya. Meski demikian, mereka yang peduli terhadap kondisi KBU tidak putus asa untuk terus berikhtiar merawat perbukitan yang sedang sakit ini. Salah satunya Yayasan Odesa Indonesia yang berkhidmat di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pengurus Odesa dan para relawan yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung ini bergiat sejak tahun 2016 melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya terkait dengan kehidupan para petani. Upaya perbaikan KBU dengan melibatkan para petani tentu saja lebih memungkinkan dan nyaman. Bisa sambil berbincang, sambil minum kopi, makan gorengan, pokoknya santai lah, sembari berupaya untuk memperbaiki kondisi mereka. Akan lebih sulit tampaknya kalau upaya perbaikan itu melibatkan para juragan tanah dan pengusaha properti. Kegiatan pertanian di sini membutuhkan perbaikan atau inovasi yang baru. Sebab praktik monokultur atau tanaman yang seragam kurang menguntungkan, bahkan merugikan petani. Kebiasaan tersebut harus diubah menjadi polikultur yang menghadirkan beragam jenis tanaman. Kawan-kawan Odesa tidak bermaksud mengganti tanaman sayuran mereka tentu, sebab sangat berkaitan persoalan ini dengan urusan perut para petani. Mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhannya selain bertani, walaupun tidak menguntungkan. Maka yang paling mungkin adalah menambah jenis tanaman di lahan mereka. Bisa di lahan rumah tinggalnya atau juga di lahan tempat tanaman sayuran. Para petani yang biasa menanam sayuran, ya biarkan melanjutkan tradisi itu. Tetapi di pinggiran atau di sela-sela tanaman sayur itu, kita mintakan agar ditanami pohon buah-buahan seperti durian, nangka, sirsak, mangga, sukun, dan lain-lain. Tanaman seperti ini punya fungsi untuk memelihara ketersediaan air tanah dan mengikat tanah, supaya air tidak lari kencang saat hujan turun. Diakui para relawan, di masa awal tidak semudah seperti yang dibayangkan ketika memberikan pandangan tentang penanaman pohon ini kepada para petani. Karena mereka memang tidak terbiasa dalam pertanian buah-buahan. Mereka masih berpikir menanam pohon serupa itu harus selalu dalam jumlah banyak. Padahal sebenarnya bisa dimulai dengan beberapa pohon saja. Para pengurus Odesa bersama sejumlah petani utama binaan melakukan sosialisasi secara rutin tentang hal itu. Tidak butuh waktu lama, karena dari munculnya contoh pohon yang ditanam terlebih dahulu, akhirnya mendorong para petani lain untuk menanam juga. Apalagi sekarang ini banyak petani sudah panen dari buah-buahan yang mereka tanam beberapa tahun lalu. Proses ini sebenarnya tidak sulit, sebab para petani tidak menolak untuk menanam buah-buahan. Itu yang penting. Bahkan mereka yang punya lahan kosong, walaupun hanya beberapa meter persegi, langsung menanami dan merawatnya sungguh-sungguh. Urusan pupuk pun tidak menjadi masalah,
Sebab kalau hanya menanam 20 hingga 30 pohon dalam satu area, pupuk tidak butuh banyak dan bisa memanfaatkan pupuk pertanian sayuran. Dengan kata lain, bisa nebeng. Pengalaman Odesa Indonesia dalam kegiatan konservasi lingkungan pertanian dimulai dengan usaha menanam kopi. Para petani, terutama di pinggir hutan Arca Manik dan bagian dalam hutan itu, dibantu dengan bibit kopi. Sepanjang tahun 2016 hingga 2022 lalu, terdapat capaian sebanyak 524.000 bibit kopi Robusta. Bibit-bibit kopi Arabica tersebut didapat dari para donatur, baik pribadi maupun lembaga yang berada di berbagai daerah. Selain kopi, Odesa juga membagikan bibit tanaman buah-buahan. Jika bibit kopi mulai disebarkan kepada petani pada tahun 2016, maka bibit buah-buahan mulai dibagikan pada tahun 2017. Yang dibagikan adalah jenis tanaman pangan meliputi sirsak, nangka, matoa, durian, alpukat, jeruk, sawo, dan sebagainya. Juga disertakan tanaman konservasi lain sebagai tambahan seperti mahoni, kayu putih, kayu manis, karet kebo, beringin, dan sebagainya. Ada dua tujuan utama dari pembagian bibit ini kepada para petani, yaitu meningkatkan produksi pangan petani dan memperbaiki lingkungan pertanian yang terus mengalami krisis hebat. Secara keseluruhan, sejak Januari 2017 hingga Maret 2024, tercatat telah lebih dari 894.000 bibit tanaman yang disebarkan Yayasan Odesa Indonesia di kawasan Bandung Utara, meliputi Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi. Ini semuanya masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Keadaan pohon-pohon yang ditanam petani di sekitar hutan tersebut secara umum terawat baik. Pihak Odesa mendampingi langsung dalam kegiatan penanamannya agar sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Dampak lebih lanjut dari praktik filantropi ini telah terbukti menghasilkan setidaknya sejumlah kebaikan bagi manusia, hewan, dan alam. Nah, teman-teman, sekalipun sudah lebih dari 800.000 bibit tanaman disebarkan, namun tetap saja bibit buah, kopi, pohon kelor misalnya, masih kekurangan. Sebab kita tahu kawasan Bandung Utara luasnya puluhan ribu hektar. Bisa jadi kebutuhan bibit mencapai 10 juta pohon lebih. Itu berdasarkan hitungan kasar. Nah, karena alasan itulah Yayasan Odesa Indonesia terus melanjutkan kegiatan ini. Bagi Anda yang ingin berbuat baik dan mendapatkan manfaat berkelanjutan, ikutlah program filantropi ini dengan berbagi bibit kepada para petani. Yayasan Odesa akan menyalurkannya secara tepat sasaran disertai pemberdayaan agar manfaatnya berkelanjutan. Bibit yang diperoleh dari para dermawan kemudian disimpan di kebun pembibitan atau bank bibit yang berada di Sekebalingbing dan di Cisanggarung Legok, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Teman-teman sekalian, saya sekarang ada di kebun pembibitan Odesa. Ini teman-teman bisa lihat, kami menerima donasi bibit. Cuma kan karena sekarang masih musim kemarau, kita rawat dulu bibit ini di sini supaya tetap tumbuh. Karena kalau ditanam sekarang sedang musim kemarau akan mati. Itu pas saat musim hujan kita akan segera tanam. Terima kasih kepada para donatur. Nanti musim hujan kita bareng-bareng tanam. Setelah kita rawat dan bersama petani kita tanam sehingga
beberapa tahun kemudian petani akan memetik manfaatnya. Kebun pembibitan ini juga menjadi sekolah bertani bagi siswa sekolah dasar dan SMP yang sengaja mengagendakan kunjungan untuk mengetahui langsung proses pembenihan, pembibitan, hingga penanaman pohon. Para siswa begitu antusias ketika berada langsung di alam terbuka dengan beragam pepohonan, dengan suasana hijau, dengan bunyi satwa, dan gemercik air. Boleh jadi berjalan-jalan di kebun adalah sebuah kemewahan yang jarang mereka rasakan. Yang sebelah sini? Apa yang dilakukan Odesa belumlah seberapa. Hanya langkah kecil, mungkin setahi kuku pun tidak, jika dibanding dengan masalah besar lingkungan di wilayah KBU. Memang hasilnya juga tidak akan segera dinikmati saat ini. Akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, tentu ini bukan pekerjaan sia-sia. Insya Allah. Demikianlah sedikit cerita tentang aktivitas teman-teman Odesa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.